Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, kita manfaatkan waktu ini dengan mengkaji tafsir dari surah Yasin yang pada hari ini kita sampai pada ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhil Mahfuz. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat 12 ini dari surah Yasin punya latar belakang penurunannya, punya kisah, punya cerita, punya sebab-sebab diturunkan oleh Allah firman-Nya ini. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, dan kami menuliskan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata atau Lauhil Mahfuz. Hadirin, ada peristiwa yang menyebabkan Allah turunkan firman-Nya ini, yaitu satu kabilah Bani Salamah yang saat itu mereka tinggal agak jauh dari Masjid Nabawi, dari masjid yang biasa Nabi laksanakan sholat berjamaah. Karena merasa agak jauh jarak ke masjid, maka mereka meminta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan kami untuk tinggal di dekat masjid, izinkan kami untuk pindah dari tempat kami yang jauh saat ini ke tempat yang lebih dekat dengan masjid engkau. Apa tujuannya? Tujuan mereka mulia, tujuan mereka baik, yaitu agar lebih rajin lagi untuk datang ke masjid sholat berjamaah. Barangkali kalau rumahnya jauh agak malas-malesan, tapi kalau dekat insya Allah jadi rajin. Beda sama kita sekarang. Biasanya orang yang dekat datang ke masjidnya entar-entaran, belakang-belakangan. Kapan entar-entarannya? Entar-entaran kalau udah tuaan dikit. Yang jauhan rajin karena takut ketinggalan berjamaah. Kalau yang dekat dengar qomat, belum qomat, jadi belum melangkah. Nah, Banu Salamah ini minta izin kepada Nabi agar lebih rajin ke masjid. Mereka pengen tinggalnya dekat dengan masjid. Apa kata Nabi? Tetaplah kalian di tempat tinggal yang sekarang. Jauh ya Rasul, enggak apa-apa. Justru jauh tempat tinggal itu akan memperbanyak
langkah-langkah ke masjid. Kenapa? Karena setiap langkah kita menuju masjid akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawadda'a fi baitihi thumma atal masjida li yusalli fihi kanat lahu hasanah fi kulli khatwatin yakhtuha atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang dari rumahnya berwudu kemudian dia pergi menuju masjid, maka setiap langkahnya dicatat oleh Allah sebagai kebaikan. Diletakkan kakinya, digugurkan dosanya oleh Allah. Diangkat kakinya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah ngitung, Pak, berapa langkah kaki kita dari rumah ke masjid. Nggak pernah. Maka semakin jauh, semakin banyak langkah kita, semakin banyak dosa kita yang berguguran, semakin banyak derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau yang jauhan lagi terpaksa pakai motor yang rodanya tetap nyentuh tanah, nggak pernah ngangkat, diangkat gak derajatnya? Itu lebih banyak lagi dosa yang berguguran. Kenapa? Karena tidak sedikit pun roda motor yang pindah dari tanah, terus-terusan menyentuh tanah. Apalagi kalau pakai roda 4, empat-empatnya menjadi penyebab gugur dosa kita, menjadi penyebab diangkatnya derajat kita. Maka kalau mau ke masjid jangan cukup pakai motor, pakai roda 4, bahkan roda 16. Dibanyakan dosa kita yang berguguran, banyakkan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jalannya jangan jalan pintas, sengaja keliling, jadi banyakkan langkah kita. Begitu yang pernah dicontohkan oleh Nabi ketika beliau melaksanakan sholat Idul Fitri Adha. Beliau tidak melaksanakan di masjid yang nempel dengan rumah beliau, tapi beliau melaksanakan di sebuah tempat di lapangan yang sengaja beliau datang ke tempat tersebut, jalannya melingkar, pulangnya ke jalan tempat lain sehingga lebih banyak langkahnya. Maka kata Nabi kepada Bani Salamah ini, jangan pindah ke tempat yang lebih dekat. Kenapa? Karena dengan tempat tinggal kamu yang jauh, maka setiap langkah kamu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahu. Akan kami catat, kata Allah Subhanahu wa taala, kami tulis apa yang telah mereka lakukan dan juga kami tulis bekas-bekas langkah mereka. Tentunya bekas-bekas langkah ini bukan hanya melangkah kepada kebaikan, tetapi juga perjalanan seseorang menuju ke tempat maksiat, setiap langkahnya dicatat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa langkah yang dicatat ketika dia menuju kepada tempat maksiat? Tentunya semakin banyak langkah yang dia lakukan menuju tempat maksiat, semakin banyak dosa yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tempat yang dituju adalah tempat maksiat. Nauzubillah min. Hadirin yang dirahmati Allah, maka Nabi katakan, inna atharakum tuktabu fala tantaqimu. Bekas-bekas langkah kalian dicatat oleh Allah, maka tetap di tempat kalian dan jangan pindah ke tempat yang dekat dengan Masjid Nabawi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini juga memberikan pemahaman dan keyakinan kepada kita bahwa satu saat nanti orang-orang yang sudah dimasukkan ke dalam kubur, orang-orang yang sudah meninggal dunia,
sejak zaman Nabi Adam sebagai manusia pertama sampai nanti hari kiamat manusia terakhir akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nuhyil mauta. Sungguh kata Allah, kami akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Kapan? Pada saat terjadinya hari kebangkitan, pada terjadinya hari kiamat. Tidak satu pun manusia yang luput dari kebangkitan tersebut, baik yang sejak zaman Nabi Adam sebagai manusia pertama maupun nanti manusia yang terakhir. Di mana bekas-bekas mereka, di mana jasad mereka? Ada yang mati terkubur, ada yang mati terbakar, ada yang mati terbenam dalam lautan. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. May yuhyil 'idhama wa hiya ramim, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Datang seorang Quraisy, kafir Quraisy pada Nabi dengan membawa tulang belulang. Ya Muhammad, engkau katakan bahwa nanti manusia akan dihidupkan kembali pada hari kiamat. May yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Apa ada yang bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah rapuh ini? Datang dengan membawa tulang yang rapuh, diremes-remes seperti ini, dihancurkan. Mungkinkah tulang-tulang yang sudah rapuh, sudah hancur, sudah menjadi tanah ini akan hidup kembali? Siapa yang bisa menghidupkan? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Jawab Muhammad kepada orang yang datang mengolok-olokkan engkau dengan membawa tulang-tulang itu, yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Yang bakal menghidupkan tulang belulang tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan dari tiada, yang telah menghadirkan kita dari gak ada sama sekali menjadi ada. Apalagi untuk mengulangi keberadaannya kembali, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Begitulah keyakinan orang-orang kafir yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Mereka menganggap kehidupan sekarang di dunia itulah namanya kehidupan. Wa mal hayat in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma kunna bimab'utsin in hiya illa hayatuna dunya. Yang namanya kehidupan sekarang ini, gak ada lagi kehidupan setelah di dunia ini. Kata mereka begitu. In hiya illa hayatuna dunya. Tidak ada kehidupan kecuali sekarang kehidupan dunia. Wa ma kunna wa ma nahnu bimab'utsin. Kita gak bakal dibangkitkan lagi nanti pada hari kiamat. Itu kata mereka. Tidak beriman kepada hari kiamat, tidak beriman kepada hari akhir. Tapi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, juga beriman kepada hari akhir, maka kita percaya dengan ayat ini. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu athar. Sungguh kami akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati lama. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang mungkin agak tergoda pikiran kita. Sampai kapan akan hidup kembali orang-orang yang sudah ribuan tahun yang lalu meninggal dunia? Kita nggak tahu Nabi Adam hidup berapa ribu tahun yang lalu. Toh sampai sekarang belum ada kebangkitan apa-apa. Sampai 100 tahun mungkin nggak ada, 1000 tahun mungkin kapan? Ini kadang-kadang menggoda kita. Tapi karena kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus yakin pula dengan janji dan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah katakan pasti bakal ada yang namanya kebangkitan, pasti bakal ada yang namanya penghidupan kembali nanti, maka nggak boleh ragu kita, nggak boleh ada keraguan sedikit pun bahwa itu bakal terjadi. Cuma kapan? Wallahu a'lam. Kiamat aja belum,
Kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala soal kapan dan waktunya hari kebangkitan tersebut. Yang penting hati kita ada keyakinan bahwa pasti satu saat bakal terjadi yang namanya hari kebangkitan. Kehidupan sekarang ini di dunia ini hanya kehidupan yang sifatnya sementara. Kita bekerja, kita berusaha, kita menerima ujian di dunia ini yang kadang-kadang hasil dari jerih payah kita mungkin kita nggak nikmati. Bahkan banyak orang-orang yang teraniaya sampai mati teraniaya, tidak pernah mendapatkan apa-apa di dunia. Memang dunia ini bukan tempat pembalasan, tapi tempat apa? Tempat kita berusaha, mengusahakan, mencari segala sesuatu bekal ke akhirat nanti. Nanti di sana, di akhirat, itulah namanya hari pembalasan. Yaumiddin, hari pembalasan. Yaumul jaza, hari di mana setiap orang mendapat balasannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Kalau memang dia banyak melakukan kebaikan di dunia, maka insya Allah dan pasti dia bakal mendapatkan balasan yang terbaik di akhirat. Kalau dia banyak melakukan perbuatan jahat, perbuatan buruk, maka juga pasti dia akan menerima balasannya sesuai dengan apa yang telah dilakukan di dunia ini. Inna nahnu nuhyil mauta. Ini juga dalam ayat ini ada isyarat. Isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja menghidupkan hati manusia yang kafir, hati manusia yang lama tertutup terhadap kebenaran, menghidupkan hati manusia yang mati dengan kekufurannya. Tiba-tiba dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadarkan dirinya bahwa selama ini dia keliru dan salah karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sehingga kita lihat, kita dengar, kita saksikan banyak orang-orang yang sekian lama bertahun-tahun hidup dalam kesesatan, seolah-olah hatinya mati, tiba-tiba dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang sebabnya berbeda-beda. Kadang kita dengar sebabnya sepele, tapi membuat dia meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dia meyakini bahwa Muhammad benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang kita saksikan, kita dengar seperti itu, ya. Diberikan hidayah oleh Subhanahu wa taala, artinya dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa-peristiwa yang kita alami sehari-hari di muka bumi itu juga membawa kita, menghantarkan kita kepada keyakinan bahwa manusia yang mati bisa dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah contohkan dengan tanah yang gersang. Allah contohkan dengan bumi yang sekian lama tidak kena hujan sampai retak-retak. Begitu turunkan hujan oleh Allah, mengeluarkan penghidupan. Wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha ma'ah tazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Kita saksikan bumi hamidah, mati, gersang, tandus, panas. Fa idza anzalna 'alaiha ma'ah tazzat wa rabat. Begitu Allah turunkan hujan, bumi yang tadinya pecah-pecah, tanah yang tidak retak-retak, seolah-olah ihtazzat wa rabat, bergerak dia, bergerak, yang retaknya menjadi sambung kembali, yang pecah tersambung kembali. Warabat wa ambatat. Begitu 2 hari kemudian, 3 hari kemudian kita lihat ambatat, mengeluarkan pohon-pohon, mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, min kulli zaujin bahij, dengan beraneka ragam warna dan bentuknya. Nah, ini juga menambah keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghidupkan kembali manusia-manusia yang mati. Bahkan ternyata kalau kita baca ayat At-Takwir, surah At-Takwir, bukan hanya manusia yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal wuhusyu husyirat. Wa idzal wuhusyu husyirat.
apabila binatang-binatang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya manusia yang dibangkitkan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga binatang-binatang kata Allah husyirat bakal dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada riwayat hadis mengatakan bahwa binatang-binatang yang dikumpulkan itu dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut keadilan terhadap orang-orang yang mungkin pernah menganiaya binatang. Coba kita pikirkan, barangkali ada binatang yang pernah kita sakiti, barangkali ada hewan yang pernah kita aniaya, barangkali ada hewan yang pernah kita potong, kita lukai tanpa hak. Akan ada tuntutan pada hari kiamat. Buat apa dikumpulkan oleh Subhanahu wa taala kalau bukan untuk diberikan keadilan oleh Allah Subhanahu wa taala? Naudzubillah. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, maka dari sini banyak sekali ayat-ayat, bukti-bukti, pemandangan-pemandangan yang meyakinkan kita bahwa akan terjadi hari kebangkitan nanti dan dihidupkan kembali manusia yang telah mati sekian lama, sekian ribu tahun lamanya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Demikian pula kata Allah Subhanahu wa taala, kami catat terus-menerus apa yang mereka kerjakan. Tidak luput sedikit pun perbuatan yang kita lakukan, baik itu perbuatan kecil apalagi perbuatan besar, tidak luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sehingga nanti tidak ada seorang pun yang bisa mengelak. Barangkali di dunia masih bisa orang mengelak dari keadilan manusia, dari keadilan dunia, dari hukuman dunia bisa mengelak. Tangannya mencuri, tangannya berbuat, lisannya masih membela. Pada hari kiamat tidak lagi ada seorang pun yang bisa membela dirinya. Kenapa? Karena pelakunya itulah yang langsung mengakui perbuatannya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima yaksibun. Pada hari itu nakhtimu ala afwahihim, lisan kita yang di dunia pandai ngomong, lisan kita yang di dunia pandai mengelak, lisan kita yang di dunia pandai berbohong untuk menutupi kesalahan kita, nakhtimu ala afwahihim, tidak lagi bisa ngomong, tidak lagi bisa bicara. Apa yang bakal ngomong? Wa tukallimuna aydihim, tanganlah yang akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kita lah yang akan menjadi saksinya. Tangan yang berbuat dia ngaku. Kata kaki, betul ya Rabb, tangan melakukan itu. Kaki yang berbuat, kaki yang mengaku, tangan yang menjadikan saksi, betul ya Rabb, kaki itu melangkah ke tempat. Gak bisa lagi kita membela diri kita. Sampai-sampai lisan kita, tangan kita, kaki kita, dia seolah-olah seperti musuh semuanya. Kalau di dunia kan ketika tangan melakukan, lisan membela. Tapi di sana nanti seolah-olah menjadi musuh semuanya. Qalu lima syahidtum alaina, kata lisannya. Hai tangan, waktu di dunia aku tutupi perbuatan engkau dengan lisan. Waktu di dunia aku tutupi perbuatan kamu, hai kaki, untuk membela. Sekarang lima syahidtum alaina, kau sekarang jadi berbalik. Malah tangan sekarang yang mengaku, kaki yang menyaksikan. Kaki mengaku perbuatannya, tangan yang menjadi saksi. Lima syahidtum alaina. Apa kata tangan dan kaki? Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Allah yang membuat tangan ini bicara. Allah lah yang membuat kami bisa bicara. Kaki juga begitu. Allah lah yang membuat kami ini bisa ngomong, bisa melakukan perbuatan. Sebab Allah Maha Kuasa untuk membuat segala sesuatu bisa berbicara.
nggak ada lagi untuk mengelak. Keadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti tidak ada satu pun yang benar. Sampai-sampai orang-orang yang tidak mengakui adanya hari kiamat, mereka kaget terbelalak sehingga merasa sangat-sangat kecewa ketika mereka dihadapkan dengan keadaan seperti itu. Maka mereka mengatakan, "Ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma'an hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Ma li hadzal kitab, apa-apaan ini kitab ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak sedikit pun dari perbuatan kita yang terabaikan. Semuanya tercatat, yang besar bahkan yang sekecil-kecilnya dicatat semua oleh kitab tersebut. Wa wajadu ma'amil hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Saat itu mereka diperlihatkan, inilah perbuatan Anda ketika hidup di dunia. Lihat catatan yang Anda buat selama di dunia ini. Maka oleh karena itu hadirin sekalian dirahmati Allah, jangan sampai salah langkah kaki kita. Jangan sampai kaki kita melangkah kepada tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Akan tercatat. Apalagi jangan sampai di samping kita melakukan juga mengajak orang lain melakukannya. Wah, ini lebih bahaya lagi. Kita sudah melakukan maksiat, melakukan dosa, ngajak orang lagi. Kenapa? Sebab ketika dia mengajak orang, maka dosanya jadi double. Dosa diri sendiri, dosa orang lain diajak. Ketika orang kedua yang diajak mengajak orang lain, karena diberikan ilmu oleh orang yang pertama, maka dosa orang ketiga dilimpahkan kepada orang yang pertama mengajarkan. Ada orang yang keempat melakukannya karena meniru, maka dosa orang yang keempat dibagi kepada orang yang pertama. Terus menerus seperti itu. Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila ila yaumil qiyamah. Kata Nabi, kalau kita ngajarin orang perbuatan baik, maka perbuatan baik itu pahalanya akan diberikan kepada pelaku dan akan diberikan kepada orang pertama yang mengajarkan. Jadi semakin banyak orang meniru perbuatan baik, semakin banyak pahala yang dia terima. Itulah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila bi ila yaumil qiyamah. Kalau seseorang mengajarkan kepada orang lain perbuatan buruk, perbuatan jahat diajarin, maka dia dapat dosanya karena dia melakukan. Nanti dosa orang-orang yang melakukan sekian banyak pelakunya, maka sekian banyak pula dosa-dosa yang ditimpakan kepada orang-orang yang mulai pertama mengajarkan perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Rugi sekali, sangat rugi kalau kita pernah mengajarkan kepada seseorang perbuatan buruk, perbuatan jahat yang terus-menerus ditiru oleh orang banyak kemudian setelah kita. Hati-hati, jangan sampai kita mengajarkan perbuatan yang buruk kepada seseorang yang dosanya akan menimpa kepada kita. Tapi pilihlah perbuatan-perbuatan baik dan kita ajarkan kepada orang lain, sehingga semakin banyak yang meniru perbuatan baik tersebut, semakin banyak pahala yang kita terima dari kebaikan-kebaikan orang yang melakukan tersebut. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada arah yang lebih baik dan bisa kita mendapatkan pensiunan pahala setelah kita meninggal dunia, karena kita meninggalkan athar, meninggalkan bekas, meninggalkan manfaat, meninggalkan ilmu buat kebaikan orang, sehingga walaupun kita sudah meninggal, pahalanya tetap mengalir kepada kita karena pernah mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nantiasa memberikan taufik hidayahnya kepada kita dan dapat kita menerima
pahala yang sebesar-besar dari perbuatan baik yang pernah kita ajarkan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Bil awwala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.